Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini jamaah yang bukan Allah tentu menjadi kebersyukuran kita atas semua nikmat Allah. Syukur yang mudah-mudahan dengan terus bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala seperti dijanjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma amin. Tentu kebersyukuran yang paling utama adalah bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, dari mulai kesehatan, kesempatan untuk bermajelis ilmu, dan tentu iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang kita syukuri. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah terus limpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, rahmani rahmakum jami'a. Mudah-mudahan di pagi ini eh, sebagaimana yang alhamdulillah di Ahad kedua kita bersama oleh berbicara Sulaiman Hanif yang insya Allah akan membahas sebuah tema tentang lanjutannya apa yang sudah kita bahas tentang ekonomi Islam, dan salah satunya bagian yang sangat penting yaitu tentang bagaimana kita mengelola tanah ya. Dan ternyata memang syariat Islam begitu sangat agung dan sudah menjelaskan secara detail bagaimana mengolah sebuah tanah, dan tanah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan baik sebagaimana memang amanah dari Allah kita sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah yang harus memang memakmurkan bumi, dan salah satunya tanah yang kita miliki yang sampai dibiarkan tanpa ada kebermanfaatannya. Dan inilah bagian dari syariat yang harus kita pahami, dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir Ustaz Ahmad Hanif. Mari sama-sama kita doakan, mobil khusus untuk doa untuk guru kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan doa untuk kita semua, jamaah yang hadir maupun yang belum hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz Ahmad Hadi, Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat saja? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tadi tema tentang yang insya Allah akan kita bahas tentang akad ya, mengolah tanah ya, dari mulai muzaraah, mukhabarah, dan musaqah. Ini kalau saya baca memang eh, istilah yang belum banyak dikenal oleh kita saja. Iya, iya betul. Musyarakah atau mudharabah itu mungkin sudah banyak dikenal ketika kita berhubungan dengan bank syariah. Itu ada akad-akad yang sebagaimana sudah dibahas dalam beberapa bulan sebelumnya ya. Beberapa sesi sebelumnya kita membahas tentang mudharabah, musyarakah, dan ini tema yang berkaitan dengan tanah gitu ya sudah. Dan Iya betul. ini kita coba perhatikan Rasulullah ketika hijrah ke Yatsrib atau disebut dikenal dengan Ustaz Taulis suaranya kecil banget. gitu ya. Tema tentang mengolah tanah ini insya Allah akan diurai lebih detail bagaimana syariat membahas tentang syariat, yaitu akad-akad yang ada dalam mengelola tanah. Saya persilakan Ustaz, tafadhol masykur. Iya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Khalis atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Azka salawatillahi wa taslimatihi ala sayyidil mursalin Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, ya Bunda jamaah MKI sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, maka sungguhnya siksaku, azabku sangat pedih. Ya, mudah-mudahan kita golongan yang pertama yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan golongan kedua, orang yang ingkar, orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam juga eh, mari kita kirimkan kepada Nabi kita, tauladan kita, pemimpin kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada para ulama, para tokoh yang telah mendahului kita, yang telah memperjuangkan, yang telah mendakwahkan, yang telah menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini, sehingga alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini, sampai dan menyentuh hati kita, dan kemudian kita terus menjadi orang-orang yang tergugah untuk terus belajar, orang-orang yang berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari ilmu syariat yang luar biasa ini. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya seperti tadi sudah disinggung oleh Ustaz Khalis, insya Allah pada tema kita pagi ini kita akan membahas dalam kitab-kitab fikih disebut dengan muzara'ah, ya, kemudian mukhabarah, dan juga kemudian musaqah, ya. Nah, ini pada prinsipnya sangat mirip ya dengan pembahasan kita di pekan kemarin, yaitu mudharabah. Nah, yaitu suatu kerjasama yang bersifat kemitraan, ya, di mana ada salah satu pihak sebagai pemilik modal, kemudian ada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola. Nah, hanya saja mudharabah kalau di dalam fikih itu, dan juga tradisi umat Islam pada waktu itu, pada masa itu, mudharabah itu lebih identik dengan kerjasama yang sifatnya perdagangan, ya, kerjasama yang sifatnya perdagangan, sifatnya jual beli. Nah, sedangkan kalau eh, objek kerjasamanya ini adalah tanah, maka namanya berbeda, ya, namanya berbeda. Meskipun hari ini kalau kita dengar nama mudharabah itu tidak hanya terbatas pada jual beli atau perdagangan, ya, nah, tetapi bisa jasa dan lain sebagainya. Nah, memang karena memang sudah menjadi suatu istilah yang digunakan di lembaga keuangan, sehingga memang ada beberapa apa istilahnya, beberapa perbedaan dengan istilah yang digunakan di dalam fikih. Nah, ini juga harus kita pahami, yang namanya suatu istilah itu bisa saja berkembang, bisa saja penggunaannya itu kemudian berubah dari asalnya. Contohnya tadi adalah istilah mudharabah, yang asalnya itu adalah istilah yang digunakan untuk kerjasama dagang, kemudian pada hari ini itu menjadi salah satu produk, ya, salah satu bentuk akad lembaga keuangan yang sifatnya lebih umum, baik itu jual beli, artinya usahanya itu bisa saja perdagangan, atau bisa saja yang lain, ya, seperti jasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat, eh, mari kita sedikit berkenalan, ya, paling tidak, maksud saya begini, sengaja kemudian pembahasan kita di fikih muamalah atau ekonomi Islam ini
kita membahas basic-basic fikihnya ya. Kita belum untuk prakteknya ya kita bisa sambil diskusi, tetapi paling tidak kita mengenal nih apa istilah-istilah yang ada di dalam khazanah fikih Islam gitu ya. Nah, adapun nanti secara praktek atau secara contoh-contoh masa kini ini nanti bisa kita sesuaikan. Nah, muzaraah ini garis miring mukhabarah karena memang sedikit saja nanti perbedaannya bisa kita lihat nanti. Nah, ini ada tulisan bahasa Arabnya ya, al-muzaraah wal mukhabarah wal musaqah. Al-muzaraah wal mukhabarah wal musaqah. Nah, itu walaupun tidak ada harokatnya, ini sudah kita harokatin jadi insya Allah sudah bisa dibaca ya sekali lagi al-muzaraah wal mukhabarah wal musaqah. Nah, ini insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah pengertian dari muzaraah ya. Muzaraah berasal dari kata zaro'ah ya, yang artinya menanam. Nah, ini kalau yang punya sedikit-sedikit basic bahasa Arab, coba diingat-ingat lagi, ini cukup populer ya kata zaro'ah ini sebenarnya. Ada juga suatu peribahasa Arab yang berbunyi man yazra' yahsud ya, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Man yazra' zara'a ya. Nah, kemudian juga dari zaro'ah ini juga kalau yang pernah belajar bahasa Arab mungkin masih ingat ada kata-kata mazro'ah ya. Mazro'ah diartikan sebagai sawah atau ladang. Karena sawah atau ladang itu adalah tempat kita menanam. Nah, jadi eh, kalau kita lihat di sini ya muzara'ah berasal dari kata-kata zaro'ah. Adapun dalam istilah fikih, maka yang dimaksud dengan muzara'ah adalah akad antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana hasil garapan dibagi antar mereka sesuai kesepakatan. Nah, ini seperti yang kita sampaikan di pengantar tadi, bahwa objek dari akad muzara'ah ini adalah lahan, adalah tanah ya. Di mana ada seseorang bertindak sebagai pemilik, atau kalau di dalam mudharabah ini pemodal ya, karena tanah ini kan juga sebetulnya bagian dari modal. Kemudian ada penggarap. Nah, kalau di mudharabah, kalau kita ingat itu penggarap ini posisinya seperti pengelola ya. Nah, di mana hasil garapan dibagi antar mereka sesuai kesepakatan. Jadi si pemilik lahan ya dengan modal lahannya, kemudian si penggarap dengan modal keterampilannya dan kekuatannya, kemudian mereka bekerja sama, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun mukhabarah, istilahnya ini sangat dekat dengan muzaraah, hanya saja ini apa dilihat dari benihnya itu siapa yang menanggung ya. Nah, kalau dalam muzaraah itu aslinya kan semua modal ya. Kalau kita bicara modal, aslinya semuanya ya harusnya lahan dan benih itu dari pemilik lahan ya, karena kan dia yang modal. Sementara si penggarap ini hanya sebagai pengelola ya, dia betul-betul hanya modal keterampilan. Nah, tetapi kalau modal juga dari si penggarap ya, maka ini namanya mukhabarah. Jadi sekali lagi ini hanya beda siapa yang bertanggung jawab atas benihnya. Kalau yang bertanggung jawab atas benihnya sama dengan pemilik lahan, dia adalah pemilik lahan, maka itu adalah muzaraah. Tetapi kalau kemudian yang bertanggung jawab untuk benihnya ini adalah penggarap, maka ini namanya mukhabarah ya. Nah, itu perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah. Sedangkan musaqah tadi ada tiga ya. Nah, musaqah berasal dari kata-kata saqiu yang artinya menyiram. Saqa yasqi menyiram ya. Nah, lalu apa maksudnya di dalam fikih? Dalam fikih yang disebut musaqah ini adalah akad antara pemilik tanaman. Nah, jadi perhatikan kalau tadi pemilik lahan, kalau di sini pemilik tanaman, artinya ini ada satu lahan yang sudah ada tanamannya ya, yang sudah ada tanamannya dengan perawat tanaman. Nah, jadi si apa si pihak yang kedua ini bukan lagi penggarap dari nol, bukan lagi menggarap dari awal, tetapi sifatnya dia hanya merawat ya untuk tanaman yang sudah ada. Di mana hasil tanaman dibagi antar mereka sesuai kesepakatan. Nah, kemudian hasilnya dibagi antar mereka
sesuai dengan kesepakatan ya, sama seperti muzaraah dan juga mukhabarah tadi. Nah, jadi ini memang istilah-istilah yang cukup detail sebetulnya ya untuk kerjasama lahan. Ada pertama tadi muzaraah di mana semua permodalan ditanggung oleh pemilik lahan. Kemudian ada mukhabarah ketika benihnya ditanggung oleh si penggarap. Sedangkan juga ada musaqah yang kemudian si penggarap ini tanggung jawabnya hanya kemudian merawat karena tanamannya modalnya itu mulai dari lahan, bahkan benih, bahkan tanamannya sudah ada gitu ya. Jadi kalau muzaraah tadi dari masih kosong, lahan kosong, bahkan bisa jadi lahan yang tidak produktif gitu ya. Kemudian kalau sudah ada benihnya, maka ini berkembang menjadi mukhabarah. Bahkan kalau itu sudah ditanamin, sudah ada tumbuhannya, sudah ada tanamannya, maka itu disebut dengan musaqah ya. Jadi itu perbedaan antara muzaraah, kemudian mukhabarah, dan juga kemudian musaqah. Nah, apa dasar dari akad ini ya? Dasarnya adalah yang pertama hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min zara' aw thamar. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan penduduk Khaybar dengan setengah hasil buminya. Nah, jadi mungkin kita pernah dengar juga ya bahwa Khaybar ini adalah suatu kampung gitu ya, suatu wilayah yang mayoritas penduduknya itu adalah Yahudi. Jadi ini adalah kampungnya Yahudi. Nah, kemudian karena mereka berkhianat ya, karena mereka juga bersekongkol, berkonspirasi untuk kemudian menyerang dan menghancurkan Rasulullah dan para sahabat yang di Madinah, akhirnya mereka balik diserang oleh Nabi ya. Mereka balik diserang dan kemudian di dalam kemudian mereka kalah ya. Mereka kalah. Nah, seharusnya memang kalau di dalam bab harta rampasan perang itu ya tanah itu kemudian dikuasai oleh orang yang menaklukkan ya. Termasuk tanah Khaybar ini artinya dikuasai oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Nah, tetapi kemudian Rasul tetap mempersilahkan penduduk Khaybar tadi ya, mereka tetap di sana, mereka tetap bekerja untuk kemudian di kebun-kebunnya, tapi statusnya sudah bukan lagi sebagai pemilik karena pemiliknya Rasulullah, mereka statusnya adalah sebagai penggarap. Nah, dengan kemudian setengah hasilnya dikirim atau untuk Rasulullah SAW. Nah, jadi praktek Rasul dengan penduduk Khaybar ini oleh para ulama didefinisikan sebagai praktek tadi muzaraah ya, bisa juga mukhabarah atau juga bisa musaqah, tergantung kondisi tanamannya. Nah, kemudian juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muhammad Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, setiap keluarga muhajirin yang ada di Madinah bekerja sama dengan kesepakatan sepertiga seperempat hasil bumi. Hal ini dilakukan oleh Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Amr bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, dan keluarga Ibnu Sirin. Ya, bahasa Arabnya, wa qala Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum ma bil madinati ahlu baiti hijratin illa yazra'una ala thuluth wa rubu' wa zara'a Ali radhiyallahu anhu wa Sa'ad bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Umar bin Abdul Aziz wal Qasim wa Urwah wa Ali Bakr wa Ali Umar wa Ali Ali wa Ali bin Sirin ya. Nah, jadi Muhammad Baqir bin Ali ya. Kemudian juga bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ini anak cicit ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Muhammad Baqir itu mengatakan bahwa setiap keluarga muhajirin yang ada di Madinah. Jadi, nah ini kita juga perlu memahami sejarah bahwa setelah 13 tahun di Mekah, Nabi SAW hijrah ke Madinah ya. Nah, yang berbeda antara Mekah dan Madinah, kalau Mekah itu tanahnya tandus ya. Tanahnya tandus, tidak mendukung untuk pertanian. Nah, sedangkan Madinah itu tanahnya subur, sangat mendukung pertanian. Nah, oleh karena itu dari sisi profesi,
ini cukup berbeda juga ya antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Penduduk Mekah itu profesi utama mereka adalah berdagang ya. Maka ada surat Quraisy li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Li ilafi Quraisy, kebiasaan penduduk Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka apa? Ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Mereka bepergian pada waktu musim dingin dan musim panas. Bepergian ngapain? Ya berpergian berdagang, menjual ya, berniaga. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhan pemilik rumah ini, alladzi at'amahum min ju', yang sudah mengenyangkan mereka, memberi mereka makan dari kelaparan sehingga mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka rasa aman. Nah, jadi dengan mereka kenyang dan aman, itu mereka bisa apa tadi ya, bisa berdagang ya. Nah, jadi ini kalau kalau kata apa ahli ahli apa namanya ahli eh, kemasyarakatan lah ya gitu ya. Sebenarnya ini kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat itu ya seperti tadi yang Allah sebutkan, atau amanahum min ju' ya, kenyang, makan, perutnya terisi, wa amanahum min khauf, kemudian mendapatkan rasa aman. Sudah dua itu saja yang dibutuhkan rakyat. Maka eh, ya insya Allah sih tugasnya pemerintah ya sebagian besar sudah terlaksana gitu ya. Nah, kita kembali lagi bahwa ya tadi ketika mereka penduduk muhajirin ini, orang-orang yang hijrah dari Mekah ini, kan mereka banyak di antara mereka meninggalkan hartanya gitu ya. Banyak di antara meninggalkan hartanya sehingga sementara di Madinah itu tadi merupakan tempat yang subur. Nah, maka eh, ini yang namanya orang, istilahnya orang hijrah gitu ya. Kalau sekarang ya kira-kira orang yang imigran gitu ya. Nah, mereka kan butuh butuh pekerjaan untuk kemudian menopang ekonomi hidupnya. Nah, sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ini juga butuh suatu pekerjaan ya, butuh kemudian suatu kegiatan yang kegiatan itu menghasilkan manfaat ekonomi untuk mereka. Nah, yang dilakukan oleh kaum Ansor itu adalah mereka menyerahkan tanahnya. Karena kan kaum Ansor ini di istilah penduduk asli di Madinah ya. Mereka penduduk asli, mereka pemilik lahan ya. Nah, ini kan antara penduduk asli dan pendatang. Beginilah Rasulullah SAW cara istilahnya membuat penduduk asli dan penduduk pendatang itu bersaudara ya, sehingga tidak terjadi konflik yang berarti gitu kan, mempersaudarakan, dan kemudian karena saudara ya akhirnya dipersilahkan menggarap. Tetapi tentunya yang menggarap ini juga tahu diri gitu kan, nggak mungkin ini cuman hanya sekedar diserahkan begitu saja. Ya sudah, biar lebih apa istilahnya, ya biar sama-sama enak, dan juga biasanya orang juga akan lebih termotivasi gitu ya kalau istilahnya diberi modal dibanding kemudian dikasih kan gitu. Ya, karena kalau dikasih biasanya apa ya, ibaratnya kalau yang rugi ini kan cuman saya doang gitu kan. Tapi kalau kemudian itu kerjasama, wah di sini ada hak milik orang lain juga, di sini ada aset orang lain, sehingga kalau bisa ini harus berhasil kan gitu. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh penduduk Ansor. Mereka menyerahkan ya tanah mereka kepada orang-orang muhajirin untuk dikelola, dan kemudian hasilnya ya sesuai dengan kesepakatan. Ada yang sepertiga dapatnya, ada yang seperempat gitu ya. Nah, jadi begitulah kemudian kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor. Ini tentu sangat menguntungkan. Ya, artinya yang pertama meredakan konflik ya, meredakan persaingan yang tidak sehat di antara mereka, karena kan mereka memandang ini orang-orang pendatang ini adalah saudara mereka juga gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga apa ada pertambahan kegiatan ekonomi yaitu di bidang pertanian ya, sehingga lahan-lahan yang mungkin tadinya kurang produktif ini menjadi produktif, dan kemudian manfaat ekonominya juga bisa mereka rasakan ya. Eh, itu dari sisi kemudian penduduk Ansor. Sedangkan dari sisi muhajirinnya, ya mereka mendapatkan pekerjaan gitu ya. Mereka mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Ini bisa menjadi suatu contoh ya, suatu model ya bagaimana kemudian apa istilahnya
meredakan gitu ya ketegangan-ketegangan antara penduduk asli dan kemudian pendatang. Nah, jadi praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini di sini ada sebagian ada tabiin juga, ya artinya kalau tabiin berarti kan keturunan-keturunannya gitu ya. Ya mereka melakukan praktek muzaroah ya, mereka melakukan praktek kemitraan dalam hal pengelolaan lahan tadi. Nah, sebenarnya cukup banyak juga ada hadis-hadis yang lain, tapi dengan dua dua penjelasan ini, dua hadis ini, ya ini cukup bagi kita untuk menegaskan atau menyatakan bahwa memang muzaroah ini adalah praktek yang sudah dilakukan dari zaman Nabi, dan itu tentu saja sah ya karena Nabi tidak menyalahkan gitu atau tidak membatalkan. Nah, ini rukunnya. Ya, untuk rukunnya tentu sebagaimana halnya muamalat ada para pihak, baik ada dua sisi. Yang pertama pemilik lahan dan yang kedua penggarap ya. Nah, ini secara apa harus memenuhi syarat ya, secara fikih memenuhi syarat, eh, baligh yang berakal, kalaupun tidak baligh minimal tamyiz gitu ya. Kemudian berakal, dan kemudian itu syarat-syarat utamanya. Jadi tidak diharuskan di sini Muslim gitu ya. Sebagaimana kita ketahui dalam muamalat ini ya tidak harus eh, satu apa tidak harus agamanya Islam. Jadi kita bisa bekerja sama dalam akad akad pertanian ini dengan eh, agama apapun gitu ya. Kemudian yang kedua lahan garapannya ya. Ya ini kalau di mudharabah kemarin ya ini adalah objeknya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sihot ya. Sihot ini nanti kemudian untuk akadnya ya, akadnya yang akan memperjelas ini apa gitu kan. Nah, ini kita dalam kerjasama muamalat apapun bentuknya, apakah tadi mudharabah atau kemudian lahan pertanian, ini sihot ini menjadi sangat penting karena ini memperjelas status ya, baik secara syariatnya ataupun secara hukum dunianya, status dari kerjasama kita ini ya. Apakah lahan yang diserahkan ini hibah ya? Apakah lahan yang diserahkan ini dipinjamkan? Atau apakah lahan yang diserahkan ini untuk dikerjasamakan ya sehingga hasilnya dibagi? Jangan sampai ketika kita menyerahkan ini tidak ada akad yang jelas, nah sehingga terjadi kesalahpahaman ketika panen, si si pemilik lahan merasa loh kok saya nggak dibagi gitu kan, sementara si penggarap merasa bahwa lah ini kan sudah dipinjamkan ke saya misalnya gitu kan. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi hal-hal yang seperti itu, maka harus dipertegas gitu ya, apakah ini kerjasama ya, kalau kerjasama pembagiannya seperti apa, pembagiannya berapa. Nah, sehingga masing-masing menjadi jelas hak dan kewajibannya. Nah, ini seringkali kalau bahkan tidak hanya di bidang pertanian seperti tadi yang kita sampaikan, eh, kadang mungkin ya karena kita apa ya punya suatu suatu sifat mungkin ya yang tidak enakan gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk memperjelas bahwa itu memang bisnis misalnya kita canggung, padahal ya itu tidak ada salahnya gitu kan. Itu tidak ada salahnya. Itu bukan hal yang aib juga sebetulnya. Kalau memang kita memperhitungkan itu sebagai bisnis ya silahkan gitu ya. Kalau kita memperhitungkan itu sebagai sosial, kita tidak tidak menganggap itu sebagai bisnis ya sudah ya, kita jangan jangan merasa bahwa kita si penggarap misalnya masih punya hak, atau kita misalnya masih punya hak ya, karena kan kita dari awal tidak mempermasalahkan itu sebagai sosial. Nah, jadi ini pentingnya siroh ya. Sekali lagi tidak hanya sebetulnya di dalam pertanian, termasuk di dalam muamalat kita sehari-hari ya. Nah, mungkin juga termasuk kita gitu ya, kalau kita dimintai bantuan misalnya, ya kalau kita merasa ini penting, ini istilahnya ada keuntungan materialnya, ya silahkan saja kita 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 pertegas ini hak saya apa gitu kan. Kalau saya melakukan kewajiban ini hak saya apa gitu. Nah, jangan sampai kemudian eh, ketika kita tidak memperjelas itu, begitu selesai kemudian kita mempertanyakan hak kita gitu kan.
Sehingga kalau tidak diberi kita merasa atau diberinya kurang ya, kita merasa mitra kita berbuat salah. Padahal dari awal memang tidak ada kejelasan kan gitu. Nah, jadi kembali lagi ini rukun-rukun muzaraah termasuk juga rukun mukhabarah dan juga tentu saja termasuk rukun musaqah ya. Nah, kemudian ini beberapa syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan akad-akad tadi. Yang pertama, akadnya dapat dilakukan secara mutlak dan juga terbatas. Mutlak artinya begini, tidak ada batasan. Misal lahan kosong nih, silahkan kamu tanam apa saja gitu ya. Nah, itu berarti mutlak. Kalau terbatas, berarti si pemilik lahan itu membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Nah, misalnya ini hanya ditanami padi misalnya. Atau ini hanya boleh ditanamin eh, apa namanya jagung misalnya ya. Atau ini hanya tidak boleh ditanamin sawit misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mutlak dan atau terbatas. Jadi bisa dilakukan mutlak tanpa ada batasan ya, tentu saja nanti ada penjelasannya adalah bahwa ya tentu harus yang halal ya secara syariat. Kemudian yang kedua boleh juga dengan batasan ya. Kemudian yang kedua, jenis benih dalam akad muzaraah yang terbatas harus jelas dan diketahui oleh penggarap. Nah, ini kalau kita ingin membatasi ya harus jelas ya. Harus jelas pembatasannya itu apa, yang boleh apa, maka ini harus diketahui bersama-sama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya, tidak dan yang berujung kepada konflik. Kemudian kalau seandainya itu mutlak, maka penggarap bebas memilih jenis tanaman dalam akad muzaraah mutlak. Jadi kalau misalnya tidak dibatasi, artinya di sini penggarap diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ini tentu saja berlaku dalam akad muzaraah ya. Adapun kalau tadi akad musaqah, nah ini kan sudah ada tanamannya. Kalau sudah ada tanamannya kan ya tidak ada pilihan berarti kan, hanya kemudian merawat tanaman yang sudah ada. Nah, kemudian kerjasama dilakukan dalam waktu tertentu atau hingga munculnya hasil. Nah, jadi ini ada batas waktu, misalnya 1 tahun, ya 2 tahun, atau munculnya hasil. Artinya jangan sampai nanti kerjasama itu sebelum munculnya hasil itu sudah apa sudah dipotong ya, sudah di-cut sehingga tidak mendapatkan apa ya lagi-lagi berujung konflik ya karena ada pihak yang belum mendapatkan haknya. Nah, ini tentu rentang waktu ini juga harus mempertimbangkan hasil. Nah, di kita kan juga biasanya kalau di pertanian itu sudah biasa. Apalagi kalau orang yang sudah biasa dia sudah tahu ya kalau dalam setahun ini misalnya bisa panen berapa kali kan gitu. Kemudian tanaman bukan objek yang diharapkan atau diperuntukkan untuk yang diharamkan ya, bukan yang diharamkan. Misalnya apa ya ada mungkin tanaman-tanaman yang bisa bisa yang itu hanya digunakan untuk sesuatu yang haram gitu ya. Misalnya memabukkan atau menghilangkan kesadaran atau diperuntukkan untuk sesuatu yang haram. Misalnya pada dasarnya ini halal gitu ya. Tapi kita tahu sebagai pengelola mungkin atau sebagai penggarap kita tahu ini peruntukannya haram. Misalnya anggur gitu ya. Anggur itu kan aslinya halal, tapi kemudian ternyata hasil panen anggur ini adalah digunakan untuk bahan dasar pembuatan miras misalnya. Nah, ini kalau ya tentu tidak tidak boleh ya kalau sudah sama-sama diketahui oleh para pihak. Kemudian pembagian hasil dalam bentuk persentase ya. Jadi sekali lagi sesuai kesepakatan yang dimaksud di dalam pengertian tadi itu adalah dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk yang tetap ya. Baik itu secara berat misalnya misalnya kalau hasil panennya ini untuk saya 100 kilo misalnya, itu tidak seperti itu, tetapi dilakukan dalam bentuk persentase. Ya misalnya seperti 50-50 ya atau 40-60. Nah, dan yang semacam itu gitu ya. Dan juga nanti tidak boleh pembagian itu dalam bentuk pembagian lahan. Misalnya lahan yang area sini eh, hak saya gitu ya. Sedangkan yang sebelah sana itu haknya penggarap misalnya. Tidak seperti itu. Jadi yang dibagi adalah hasilnya bukan lahannya ya. Nah, jadi ini beberapa ketentuan di dalam akad akad-akad pertanian, kerjasama pertanian secara umum ya. Mudah-mudahan dengan eh, pembahasan pagi ini kita paling tidak ya kita mengenal secara sekilas gitu ya. Kita mengenal secara sekilas, kita kita mendengar ya ada namanya akad-akad seperti yang disebutkan di dalam
pembahasan ini. Ya, adapun untuk substansinya mungkin biasa di beberapa daerah ya di Indonesia yang mereka biasa memang punya kebiasaan ya. Mereka punya kebiasaan dan beberapa ya sudah menerapkan sesuai dengan syariah ya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah sesuai ya. Barangkali tentu di masa dahulu ya mereka-mereka yang baik ya mereka-mereka yang soleh tentu juga mereka berkonsultasi ya dengan para kiai ya, para ustadz, para pemuka agama yang ada pada saat itu. Tapi tentu ini harus terus belajar gitu ya karena eh, barangkali ada hal-hal baru atau ada praktek-praktek yang kemudian menyimpang, melenceng dari yang seharusnya sehingga bisa dikembalikan kepada yang seharusnya. Baik, eh, demikian ya untuk ya pembahasan secara singkat malam hari ini, maaf pagi hari ini tentang beberapa akad yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang pertanian, yaitu muzaroah, kemudian mukhabarah dan juga musaqah. Ya, untuk selanjutnya barangkali ada hal-hal yang ingin dibahas atau diskusikan, kami kembalikan ke Ustaz Khalis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Ahmad Hadib, Hafizahullah Ta'ala, yang tadi sudah menceritakan ya, menjelaskan tentang salah satu akad penting dalam mengelola harta kita, salah satunya adalah tanah kita yang ketika ditanami tentu ada tadi pengertian-pengertian dalam syariat yang disebut dengan muzara'ah, mukhabarah dan juga musaqah. Dan itu sudah dikenalkan ya perbedaannya apa dan mudahan ini bagian untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang walaupun kita mungkin tidak punya tanah garapan tapi setidaknya kita mengenal istilah-istilah yang eh, apa namanya ada di dalam syariat Islam. Dan untuk bagi hasil Ustaz, sebelum nanti saya silakan jamaah yang ingin bertanya, yang ingin sharing juga, kita masih punya waktu banyak nih untuk kita berdiskusi sama Ustaz Ahmad Hanif. Nah, sebelum masuk nanti nunggu jamaah yang ingin bertanya, saya ingin bertanya Ustaz, soal eh, apa namanya tadi setelah bagi hasil ya, ketika ada bagi hasil itu zakat itu ditanggung masing-masing ataukah bagi hasil itu dipotong lebih dulu gitu dari zakat? Iya, zakat itu pada dasarnya adalah kewajiban individu ya. Kewajiban individu eh, artinya nanti dipotong kalau di dalam pertanian, kalau itu sesuai dengan yang dikeluarkan zakat adalah dari haknya masing-masing gitu ya. Hmm. Berapa yang didapatkan oleh pemilik lahan, ya itulah yang dia, kalau memang itu mencapai nisab, ya itulah yang dia keluarkan zakatnya. Berapa yang didapatkan oleh si penggarap, ya kalau memang memenuhi nisab, maka itulah yang kemudian dia keluarkan zakatnya. Jadi tidak dikurangi zakat terlebih dahulu, tetapi ketika hasil itu sudah menjadi hak milik masing-masing. Karena sekali lagi, pada dasarnya hak itu kewajiban individu gitu ya. Untuk zakat nisab itu apakah tetap mengacu kepada emas ya? Kalau Yang nisab pertanian kan ada sendiri. hmm. Pertanian itu ya sekitar 600 kilo ya. Sekitar 600 kilo, kalau dalam bahasa Arabnya itu di istilah fikih itu khamsatu ausuk ya. Khamsatu ausuk. Dalam hadisnya Nabi menyebutkan laisa fi maduna khamsati ausuk sodaqah ya. Di bawah 5 wasak itu tidak ada zakatnya. Artinya minimal 5 wasak. Nah itu kalau kalau dengan timbangan kita hari ini itu sekitar 600 kilogram ya. Jadi itu kalau kalau dalam panen jumlahnya mencapai itu maka dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 5%. Kalau diairi sendiri ya, kalau tanpa ada usaha untuk mengairi dan lain sebagainya, itu kan ada 10% Iya, sama 10%. 5% ya. Kemudian sebagian ulama juga menyampaikan bahwa bedanya orang dulu sama orang sekarang itu, kalau dulu itu kan lahan pertaniannya relatif ini ya
relatif subur gitu ya, jadi tidak banyak biaya untuk kemudian mengelolanya. Bahkan benih-benih pun ya didapat biasanya secara apa? Secara alami gitu ya. Nah, sehingga tidak ada biaya benih, tidak ada biaya pupuk dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi hari ini kan orang menanam, orang bertani, yaitu semua biaya gitu ya. Mulai dari benihnya, pupuknya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian ada pandangan dari para ulama, yaitu itu bisa menjadi pemotong pengurang dari itu dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya kalau mencapai nisab, nah itu yang dikeluarkan zakatnya. Baik. Silakan jemaah yang ingin bertanya. Dan ini apakah tanah berkaitan dengan tanah garapan saja? Kalau mungkin tanah yang dalam bentuk tanah kosong ya, yang biasanya di apa namanya dimiliki untuk investasi gitu ya, dan dibiarkan tanpa ada ditanami, dipenuhi dengan tanaman gitu ya, atau dijadikan sebagai aset produktif itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, nah ini memang kalau kita lihat di dalam ini mungkin lebih luas lagi ya. Kita tidak hanya melihat akad per akad. Kalau kita lihat akad per akad ini kan ini memang sudah lahan yang sudah jadi hak milik seorang individu gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat lebih luas lagi, ya di dalam fikih itu kalau kita lihat karakter akad-akadnya itu memang mendorong ya untuk memproduktifkan lahan-lahan yang diam. Jadi bahkan di masa pemerintahan Umar itu beliau pernah menarik lahan lah ibaratnya gitu ya. Ya, menarik lahan karena tidak diproduktifkan selama beberapa tahun gitu. Akhirnya ditarik dan kemudian diserahkan kepada yang mau mengelolanya. Jadi bahkan kemudian masyarakat pun ada sebuah hadis yang mengatakan man ahya ardhan maitan fahuwa lahu ya. Siapa yang menghidupkan atau memproduktifkan suatu lahan yang tidak berpenghuni. Nah, ini beda lagi ya, lahan yang tidak tidak punya pemilik lah gitu ya. Maka lahan itu jadi miliknya. Nah, jadi justru memang pada dasarnya apa lahan itu kan modal yang Allah berikan dan sifatnya terbatas gitu ya. Tanah itu terbatas. Maka kalau ibaratnya ditimbun ya ini sama kayak kayak orang nimbun modal gitu ya sehingga kegiatan perekonomian menjadi kurang kurang berjalan. Nah, bedanya modal modal itu kan biasanya didapatkan sendiri. Sementara lahan ya khususnya nih kalau kita bicara kalau sekarang mungkin orang rata-rata beli ya, tetapi di zaman dahulu itu kan orang rata-rata mendapatkan lahan dengan mereka menguasai gitu ya. Mungkin kalau kakek-kakek kita di kampung atau apa mungkin masih dulu masih bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu kan mereka mendapatkannya dengan cara tadi mengelola. Nah, mereka yang mengelola ya mereka yang berhak gitu ya. Dan juga ada juga yang didapatkan dengan cara istilahnya diberikan oleh pemimpin, oleh penguasa, diberikan tetapi untuk diproduktifkan gitu ya. Nah, ya mungkin kalau sekarang itu mirip seperti apa biasanya apa kalau kalau perizinan perkebunan itu kan ada ya istilahnya gitu. Nah, itu berlaku sekian tahun kan gitu. Nah, artinya konsep-konsep seperti itu memang sudah ada ya di dalam khazanah fikih kita, yang mana tujuannya itu memang agar ya lahan itu sebagai modal yang Allah berikan itu dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan dampak manfaat ekonomi bagi orang banyak gitu. Eh, jadi itu memang kemudian ya arah yang bisa kita lihat di dalam apa akad-akad ya kalau kita berangkat dari akad kita juga bisa melihat arahnya ke sana. Misalnya dalam salah satu hadis Nabi juga menyampaikan, jadi kalau kalian punya lahan, garaplah kata Nabi ya, disuruh garap. Kalau tidak berikan kepada saudaramu. Maksudnya kasih kepada saudaramu untuk menggarap. Artinya jangan sampai kan lahan itu nganggur kan gitu ya. Nah, jadi itu memang poinnya bahwa ya sekali lagi secara perspektif ekonomi sebetulnya walaupun kita di dalam Islam itu orientasinya akhirat, tapi orientasi akhirat itu tidak akan tercapai kalau tidak menghidupkan dunia gitu ya. Termasuk tadi dalam hal produktivitas ekonomi dan juga yang berkaitan dengan lahan gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ini Bu Uni Yuni ini sudah resen, silakan. Ustadz mau tanya yang
apa yang tadi kan tadi 3 yang musakoh itu persentasenya berapa persen Ustadz? Karena kan dia cuman ini doang ya. Cuman apa sih namanya tadi? Cuman Merawat. merawat doang. Melayani, Persentasenya Heeh. berapa gitu. mengelola. Terus Ya, satu lagi. Kalau misalnya kita punya lahan terus ini nggak ada sangkut pautnya sih. Maksudnya aku mau ya, nanya dulu, kalau nggak apa-apa. misalnya lahan kita diambil orang gitu kan. Karena kan kita nggak di kampung gitu. Terus diambil orang itu tuh gimana ya? Apakah harus ini harta orang tua ya? Jadi maksudnya karena nggak di kampung jadi dipakai aja sama orang. Apakah itu harus kita pertahankan atau kita udahlah biarin aja ngapain diperebutkan? Orang tua juga udah meninggal. Bagaimana ya Ustadz itu? Ya, yang pertama tadi terkait dengan persentase di musakoh ya. Ya sebenarnya tidak ada ketentuannya ya. Kembali ke itu sifatnya umum. Yang penting bersepakat. Apakah tadi mau 50-50 atau kemudian ya tinggal nanti dilihat kasusnya ya. Artinya kan bisa saja mungkin pekerjaan merawat itu bisa saja sangat cukup berat gitu ya. Ini kan tergantung juga nanti tanamannya seperti apa gitu ya. Mungkin kita juga, saya sendiri juga mungkin punya keterbatasan ya karena apa tidak begitu familiar ya dengan aktivitas pertanian. Tetapi ya saya sih membayangkan bahwa mungkin beberapa tanaman itu justru cukup rumit juga mungkin ya merawatnya ya dibanding ya ada mungkin tanaman yang bisa bisa relatif bisa ditinggal ya tidak terlalu fokus gitu tapi ya sepengetahuan saya memang ada beberapa tanaman itu yang sangat sensitif ya kalau tidak diperhatikan kalau istilahnya kita mengairinya tidak apa tidak rutin maka itu bisa berakibat gagal gitu ya. Nah, artinya di sini memang tidak ada batasannya secara fikih. Artinya kembali kepada para pihak ya. Dan ya tentu saja biasanya dalam memperhitungkan itu kan, memperhitungkan apa tingkat kesulitan pekerjaan penggarapannya atau perawatannya tadi ya kalau terkait dengan musako. Kemudian terkait dengan lahan ya, artinya ya kalau sesuatu yang milik kita itu kita punya hak untuk mempertahankan ya. Itu prinsipnya kan kita punya hak untuk mempertahankan sesuatu yang memang hak milik kita. Jadi dan itu bukan aib ya kita mempertahankan hak kita itu kita bukan aib ya. Bahkan Islam pun mengatur ya mekanisme kalau kita ingin mempertahankan hak kita kan diatur gitu ya. Mulai dari yang paling ringannya sampai yang paling beratnya ya bahkan orang yang mempertahankan hartanya pun disebut orang yang syahid kan kalau seandainya gitu ya sampai istilahnya kondisi terburuknya kan sampai dengan nyawa gitu ya. Jadi bukan dibilang dia apa materialistis ya atau apa tidak, tapi justru mempertahankan hak itu sesuatu yang sekalipun itu hak ekonomi, hak material itu sesuatu yang baik ya, tidak bukan sesuatu yang salah gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ya kita mengalah ya dari hak kita. Ini sikap sikap yang sangat baik juga ya. Jadi kalau ada orang kemudian mengalah ya dengan kemudian tentu kalau dalam Islam ya kita mengalah ini ya kita mengharapkan pertama ya kalau kita istilahnya kalau kita ikhlaskan itu bahasa sekarang ya kalau kita ya sudahlah ya itu tentu insya Allah menjadi pahala ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa juga mungkin orang dalam tanda kutip mengikhlaskan itu karena memang ya dia tidak punya apa tidak punya kekuatan untuk mempertahankan gitu ya. Nah, itu tetap kan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya orang yang menyerobot lahan itu dia sudah melakukan sesuatu yang haram ya mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar gitu kan. Nah, jadi eh, sekali lagi bahwa poin yang pertama tadi apapun itu kalau itu hak kita memang kita punya hak sebetulnya untuk mempertahankan. Jadi tidak aib dan bukan suatu hal yang salah ya, bukan berarti kita istilahnya cinta dunia ya, bukan berarti kita materialistis, tidak. Itu kan ya bergantung kepada, kalau kembali ke niat kan itu bergantung pada niat masing-masing. Gitu. Tapi secara hukum, syariat itu dibenarkan. Kemudian yang kedua, ya memang ada juga mekanisme, artinya kita mengalah ya, kita melepaskan hak kita. Nah, melepaskan hak ini tadi juga apa ya kalau tentu kalau kita ini mendapat karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya maka insya Allah ini menjadi suatu suatu pahala bagi kita tetapi kalau kita melepaskan ini sebetulnya kita juga tidak apa ya tidak rela tidak setuju gitu ya tidak ridho
kita melepaskan atau kita membiarkan mungkin lebih tepatnya karena memang kita tidak punya kekuatan untuk mempertahankan itu, maka itu ya tetap akan dianggap sebagai hak kita dan berarti orang yang mengambil lahan itu ya dianggap menyerobot dan menguasai ya dengan cara yang tidak benar. Nah, ini kan juga dalam hadis Nabi juga menyampaikan ya banyak malah cukup tegas ya beberapa hal yang terkait dengan lahan, lahan apapun ya, entah lahan pertanian ataupun mungkin lahan kita tempat tinggal gitu ya. Eh, apa Barang siapa yang di antaranya adalah hadis yang menyebutkan siapa yang eh, apa intinya sih pada poinnya siapa yang mengambil ya gitu ya, tanah tanah tetangganya ibaratnya gitu ya, maka dia akan ditimpa ya eh, dengan tanah 7 kali lipat bumi gitu nanti di hari kiamat. Nah, ini kan suatu ancaman yang sangat berat ya bagi tadi ya orang-orang yang menyerobot lahan tanpa izin ya. Ya di sisi kita juga kita perlu melihat ya meskipun itu mungkin kita menggunakan lahan tetangga ya kadang-kadang kita anggap ini paling juga nggak apa-apa gitu ya. Sebaiknya kita tetap minta izin gitu ya. Sebaiknya kita tetap minta persetujuan seberapapun kecilnya kita menggunakan hak milik orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Sudah jelas ya Uni Yuni ya. Ya, Ustadz. Berarti kita, walaupun kita nggak pernah ada usaha, nggak apa-apa Ustadz, nggak dosa kan ya? Karena Ya, membahayakan. Jadi dulu, ya begitu. Jadi di masa hidup itu, ayah itu selalu kayak disantet-santet gitu-gitu. Jadi keluarganya itu datang dari kampungnya gitu kan, terus minta tanah gitu. Cuman ayah kayak nggak kasih kayak gitu. Karena buat anak-anaknya nanti. Nah, cuman pas ayah meninggal, mereka bahkan sebelum meninggal karena ayah nggak di kampung gitu kan. Jadi mereka membangun rumah, lalu mereka pokoknya itu keluarga ayah semua. Karena kan ayah anak tunggal ya, jadi ayah kayak pewaris sendiri gitu loh Ustaz. Jadi mending nggak usah lah makanya kata kata ibu aku setelah ayah meninggal tuh udahlah kita nggak usah mikirin tuh itu kan hartanya orang tua ayah gitu kan. Kalau kita pertahanin pun orang tuh bahaya gitu, orang tuh bertengkar tuh gara-gara harta itu ya Ustadz ya. iya, 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 betul. Buntung tangannya itu, tapi nggak apa-apa kan berarti kita nggak usah mempertahankan karena Ya, itu nggak apa-apa gitu. Kayak gitu Ustadz. ya tadi eh, kita kita tidak mempertahankan itu tidak sebenarnya tidak menghilangkan hak kita gitu ya. Makanya kembali kepada kita masing-masing gitu ya. Apakah kita melepaskan itu dengan tujuan memang ya sudah kita istilahnya kita lepaskan, kita ridho, kita setuju gitu ya. Atau ya kita lepaskan karena memang kita tidak mampu gitu kan untuk mempertahankan. Nah, ini konsekuensinya tadi ada konsekuensinya berbeda tadi gitu ya. Hmm. Ya, sekarang memang memang pilihannya ke apa istilahnya ya kembali ke kita gitu juga ya bisa jadi kita di sini juga menimbang ya mana yang lebih maslahat ya untuk kita mungkin juga untuk keluarga gitu ya. Nah, memang kadang-kadang ibaratnya apalagi kalau di kita ini kan mempertahankan hak itu melalui mekanisme hukum atau pengadilan pun kadang-kadang cukup sulit gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang kita bisa berkorban lebih banyak gitu kan dari hak yang kita pertahankan. Nah, jadi ya memang mau nggak mau itu juga harus masuk dalam pertimbangan kita gitu ya. Ya, wallahu alam. Tapi alangkah baiknya mungkin disampaikan langsung saja karena kalau tidak disampaikan dianggapnya bisa menjadi tadi apa aksi perbuatan melanggar syariat karena menyerobot hak orang lain saja. Iya, silakan nggak apa-apa disampaikan aja supaya ya mereka tahu ya bahwa perbuatan ini tidak tidak benar gitu kan dan juga bisa menjadi pelajaran juga kan bagi yang lain gitu. Ya, kalau saran mungkin tadi ya disampaikan bahwa ini sudah dihadiahkan, itu malah dapat kebaikan juga bagi orang yang menempati lahan itu saja. Artinya dia mungkin terbebas dari tadi perbuatan menyerobot karena sudah diikhlaskan, sudah diserahkan, dihadiahkan gitu kan. Katakanlah begitu ya. Saudara. Ya, itu bisa boleh artinya itu boleh disampaikan boleh juga tidak gitu ya. Nah, Hmm. karena yang namanya pemberian itu kan tidak mensyaratkan penerimaan, tidak harus mensyaratkan penerimaan dari orang yang diberi gitu ya. Jadi kita kalaupun nggak kita sampaikan ya boleh-boleh saja gitu. Hmm. Jadi kalau tidak disampaikan tetap hukumnya tidak menyerobot Iya, Ustaz. Akan uh, berganti ya. iya. Baik, ini soal tadi soal sigot tadi apakah
dari mulai musyawarah sampai musyakal itu harus harus dituliskan, apakah baiknya apa cukup dengan lisan Ustaz, secara syariat? Ya, pada dasarnya kan siwah itu menunjukkan persetujuan ya, eh, menunjukkan persetujuan atas hak dan kewajiban. Ya, misal contoh kalau misalnya saya punya lahan, ini silahkan silahkan digarap gitu kan. Itu kan belum jelas apakah ini dipinjamkan atau apakah ini di apa tadi ya diberi atau apakah ini dikelola hasilnya dibagi bersama. Nah, itu tujuannya dari siwah itu. Hmm. Jadi tujuan siwah itu memperjelas sehingga hak dan kewajiban masing-masing pun jelas. Nah, maka ya asalnya dasarnya memang setuju atau tidak setuju kan adanya di hati gitu ya. Tetapi harus diucapkan gitu ya dalam bentuk lisan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, atau ya kalau memang dikhawatirkan ini kalau kita bicara fikih itu kan standarnya ya standar minimal gitu ya. Ya artinya secara lisan pun sudah sah sebetulnya. Tapi kalau kemudian hari ini apa ya itu dianggap tidak begitu kuat gitu ya. Ya mau tidak mau harus ditulis kan gitu. Bahkan kalau hari ini pun sekedar ditulis kadang-kadang tidak begitu kuat gitu ya sehingga ditulisnya itu harus di hadapan notaris gitu kan. Nah, sehingga itu bisa menjadi lebih mempertahankan. Nah, karena emang fungsinya ditulis itu kan di samping dia sebagai pengingat, dia itu kan juga sebagai jaminan sebetulnya kan. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kalau kita tidak ada saksi gitu ya, maka bisa diganti dengan jaminan kan gitu. Itu di apa dibahas di dalam ayat tentang tulis menulis gitu ya. Jadi Hmm. memang tulis menulis itu walaupun masih di bawah saksi, tapi itu bisa menjadi suatu jaminan juga sebetulnya. Ya di dalam beberapa bahkan kalau dalam panduan di lembaga keuangan ya itu sudah jadi keharusan untuk tulis menulis itu. Itu kalau yang secara formal gitu ya itu menjadi keharusan untuk ditulis gitu. Nah, Iya. Ini ada permintaan dari Teh Nadia nih, Ustaz, minta sop kopinya kali. Ini mau mungkin dipraktekkan dalam akad-akadnya ini dengan ke para penggarap gitu ya, Teh Nadia ya. Dibolehkan Ustaz ya? iya Minta ya kopi. boleh nanti saya kirim langsung aja nih di sini ya. Iya, kemudian ini ada kasus juga yang dari Uni nih soal tanah yang sertifikatnya masih di rumah tapi kok digadaikan oleh orang itu, tentu ada perilaku yang memang ya bisa jadi penipuan atau mungkin cara-cara yang melanggar hukum ya. Dan kalau memang haknya mau dipertahankan ya bisa diurus, bisa deh. Iya, Hmm. Iya, iya. iya pada dasarnya sih begitu ya. Eh, Ya memang ini permasalahan tanah ini memang luar biasa ya di kita. Ya kalau menurut saya memang yang pertama kali kita perlukan itu juga adalah ya edukasi baik itu secara keimanan dan juga secara nanti ketentuannya gitu kan. Nah karena ya kadang-kadang orang orang itu dia berbuat belum tentu karena dia tidak tahu gitu ya. Tetapi itu tadi karena ya istilahnya Iya, keinginan yang tidak ditahan, tidak difilter dengan kesadaran keimanan itulah yang kemudian ya meskipun dia tahu itu salah ya tetap dilakukan juga gitu ya. ya. Eh, Baik. Silakan masih ada waktu sebelum ditutup sampai jam 6.30 kita tutup. Ini kasih Alhamdulillah kita sudah punya kesempatan untuk belajar tentang hukum-hukum atau akad-akad yang ada dalam mengelola tanah yang tadi disebutkan tentang muzara'ah, mukabarah dan juga musafah. Dan kita jelas juga perbedaannya. Silakan yang mungkin masih punya tanah di sawah di kampungnya, lahan di kampungnya, eh, atau mungkin nggak jauh dari sini juga sebenarnya bisa ditanami saja rumah kosong yang tinggal dirubuhkan karena sudah nggak dipakai. Tanahnya bisa dimanfaatkan juga untuk menanam ya makan-makan sehari-hari gitu ya. iya iya iya. Kan sekarang ini lagi tren juga saat urban farming gitu saja. Ya silahkan itu bagus ya buat Hmm. itu tadi sesuai dengan semangat untuk menghidupkan lahan gitu ya. Eh,
Karena itu tadi di perkotaan seperti yang disampaikan Ustaz Khalis tadi, kalau dikumpulin itu lahan-lahan yang kalaupun kita bilang udah padat gitu ya, ternyata juga masih banyak ya kalau dikumpulin lahan-lahan yang tidak tidak terurus, itulah bahasanya gitu ya. Itu Iya, kalau ditanamin ya cukup produktif juga sebetulnya hasilnya. baik-baik. Dan kalau soal pertanian sekarang ini kan dengan menggunakan teknologi juga tidak lagi butuh tanah saja. Apakah juga hukumnya sama saja dengan tadi antara pengelola ini, misalkan salah satunya sekarang urban farming ya, sekarang juga lagi kalau di perkotaan ya sebagai sebuah solusi karena keterbatasan lahan, biasanya ada menggunakan urban farming gitu ya. Mungkin jatuhnya sama, apakah tidak dalam hukum syariat? Iya, ya makanya menarik ya tadi, eh, detail-detail itu tidak terlalu diatur gitu ya. Artinya tidak terlalu dijadikan prinsip ya di dalam akad-akad kerjasama. Nah, kalau kita bicara tadi, ya ternyata sekarang pertanian tidak harus ada di atas lahan tanah gitu ya. Itu bisa skema bagi hasilnya, skema kerjasama dan bagi hasil tetap bisa kita terapkan. Misalnya, artinya kan tetap butuh permodalan ya, tetap butuh Hmm. permodalan, entah itu instalasinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada pihak yang menggarap ya atau pengelolanya. Ya silahkan, itu bisa dalam bentuk tadi kan, kerjasama. Nah, sehingga juga ya artinya begini, terserah mau kita namakan apakah itu mudharabah gitu ya atau tetap kita namakan muzaroah, ya itu tidak terlalu prinsip sebetulnya. Yang penting adalah di situ kita jelaskan ya hak dan kewajibannya, apakah ini bagi hasil, artinya status akadnya apakah ini bagi hasil atau apa gitu ya. Ya itu bisa bisa. Artinya walaupun tidak di atas lahan tapi kan tetap juga membutuhkan modal gitu ya. Artinya tetap bisa kemudian dikerjasamakan, apakah tetap menggunakan nama, eh, apa akad-akad pertanian tadi atau mungkin menggunakan nama mudharabah. Baik. Ini ada mungkin sebelum tutup Sad, ada yang masih menjadi pertanyaan saya nih soal yang berkaitan dengan zakat pertanian Sad, ya. Ini kalau kita bandingkan dengan zakat perdagangan aja cuma 2,5 gitu % ya. Padahal katakanlah ini perdagangan secara hasil malah lebih menjanjikan daripada pertanian yang mungkin sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berminat dengan pertanian. Dengan zakat besar sampai 5% bahkan ada yang 10% ketika eh, tidak menggunakan upaya untuk pengairan gitu Ustaz ya. Artinya itu apakah walaupun ya samina wa ata'na ini hukum syariat, tapi apakah ada hikmah apa saja di balik besarnya zakat itu Ustaz, dari pertanian ini? Iya, iya kalau dari apa yang saya pahami ya dan saya baca, memang hikmahnya salah satunya adalah, kalau di dalam tadi apa usaha yang lain itu biasanya modal itu juga berasal dari usaha gitu ya. Misalnya kita kita kerjasama modal 100 juta dari saya misalnya modalnya. Itu kan 100 juta itu biasanya juga saya dapatkan dari hasil usaha juga gitu ya. Dari hasil usaha saya, artinya dari hasil usaha saya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Eh, Sedangkan dalam pertanian, ini kalau kita lihat konteks, ketika pertanian itu disyariatkan zakatnya gitu ya. Dalam konteks itu adalah ya bisa dibilang lahan itu adalah sesuatu yang gratis sebetulnya. Ya. Sesuatu yang gratis gitu kan. Karena di Hmm. masa itu ya lahan itu bisa kita dapatkan dengan hanya kemudian kita istilahnya kita pagerin, kita kita kelola, itu sudah jadi hak milik kita gitu ya. Iya, iya. Jadi memang tidak diperhitungkan itu sebagai biaya yang dikeluarkan gitu ya. Itulah kemudian di antara hikmahnya kenapa kalau kita lihat ketika di kewajiban zakatnya itu menjadi lebih tinggi daripada misalnya zakat perdagangan yang itu juga 2,5% gitu ya, zakat emas perak juga 2,5%, tetapi ketika pertanian bahkan ada yang 5, ada yang 10% gitu ya. Nah jadi, eh, ya sepemahaman saya itu mungkin di antara hikmah yang cukup signifikan Hmm. ya, bahwa lahan itu sekali lagi didapatkan dengan istilahnya ya upaya yang lebih ringan lah dibanding tadi kalau kita bicara modal perdagangan ataupun yang lainnya. Nah ini nanti juga sejalan dengan misalnya zakat, apa zakat harta karun gitu ya, atau zakat ya istilahnya zakat. Jadi kita di lahan kita nih tiba-tiba kita dapat harta di dalamnya, nah itu zakatnya lebih besar biasanya gitu kan, Hmm. zakatnya lebih besar gitu. Jadi memang
karena tadi modalnya itu juga tidak seberat gitu ya, modal dalam bentuk zakat yang lain. Makanya tadi kalau kita bicara konteks pertanian hari ini, eh, ya saya lebih cenderung kepada memang pandangan ulama yang bahwa ya kalau memang modal dalam pertanian itu membutuhkan permodalan ya biaya, yaitu dikeluarkan dulu gitu kan, dikeluarkan dulu, baru kemudian Bagi hasil ya. dibayarkan yang 5% tadi. Beda kalau dalam perdagangan itu kan 2,5% itu dari omsetnya kan gitu, dari omsetnya bukan dari keuntungannya kan. Mm. Iya, bukan dari labanya. Kalau dalam perdagangan itu dari omsetnya. Misalnya saya punya omset barang yang akan saya jual, kemudian ditambah kasnya ya, uang tunainya itu sekitar 200 juta. Ya dari situlah yang dikeluarkan zakatnya gitu ya, bukan dari laba gitu kan. Iya. Dosa itu bukan dari laba. Jadi ya dengan kita memperhatikan hikmah seperti itu ya, artinya ya kita bisa melihat itu juga sebetulnya ya setara gitu ya, mirip gitu. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih Ustaz Tolis. Ustaz Tani, saya mau nanya gini, kalau di daerah kan suka ada apa tuh tanah yang disewakan. Jadi misalnya saya mau sewa ada petani yang mau menyewa tanah seseorang gitu untuk misalnya 5 tahun ke depan, terus dibayar udah di depan tuh, ini ya saya sewa tanah Anda ya 5 tahun dengan harga sekian, ini udah diterima tuh uangnya kan, uang sewa. Masalah hasil pertanian tapi itu urusan yang menyewa. Nah itu jadi jatuhnya apa nggak termasuk yang akad tadi ya, mukarabah atau muja arah ya. Eh, Apakah itu satu? Terus kedua itu kalau misalnya zakatnya juga bukan zakat pertanian jadi jatuhnya ya, Ustadz. Itu aja Iya, sih, terima kasih. iya betul. Nah, jadi memang salah satu bentuk kerjasama lahan itu ya seperti tadi ya, dengan cara disewakan. Dan itu juga dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Jadi ya berarti ini pendapatannya si pemilik lahan itu tetap ya sudah pasti gitu kan, tanpa melihat hasil yang diperoleh oleh si penggarap gitu kan, ataupun si pengguna lahan. Dan itu tidak masalah gitu karena akadnya memang berbeda kan. Ini akadnya adalah sewa lahan, sementara yang tadi adalah akadnya kemitraan atau kerjasama gitu. Nah, sehingga ya hasil yang didapat oleh si penggarap itu ya tidak menentukan lagi kepada penghasilan yang diperoleh oleh si pemilik lahan. Ya termasuk zakatnya juga masing-masing gitu ya. Artinya si pemilik lahan tidak mengurusi ya, artinya tidak masuk dalam perhitungan zakat si pengelola gitu atau si penggarap. Ya pemilik lahan ya tinggal nanti apakah pendapatan dari hasil sewa itu memang sudah memenuhi nisab. Ya kalau memang itu memenuhi ketentuan zakat ya berarti dia hanya memperhitungkan itu saja. Adapun si penggarap ya dia memperhitungkan apa hasil dari garapannya gitu ya untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi memang ini sudah terpisah. Makanya tadi kita bilang bahwa kewajiban zakat itu aslinya gitu ya ada pada individu gitu ya, bukan pada apa istilahnya, bukan pada objek kerjasama tapi pada individunya. Karena ada pada harta individu kan gitu, harta milik individu. Nah jadi memang ya itu salah satu bentuk kerjasama yang dibolehkan juga gitu ya. Nah memang ini ya walaupun sama-sama boleh sebetulnya, tetapi memang kenapa misalnya ya hikmahnya kalau kita lihat tadi antara Muhajirin dan Ansor itu kerjasamanya lebih ke muzaroah, karena tadi memang ya hasil itu kan apa ya apa tidak ini ya tidak seperti tidak tetap kan gitu. Nah artinya tetapi memang akad kerjasama itu lebih ini ya lebih sangat mengandalkan kepercayaan dan lebih sulit biasanya daripada akad sewa atau kita jual beli kan gitu. Jadi memang tingkatan-tingkatan akad itu juga sangat apa ya ada tingkatan ya istilahnya, ya tingkatan yang paling terbaik ya tadi adalah meminjamkan gitu ya, atau bahkan memberikan gitu kan, setelah itu kemudian meminjamkan, setelah meminjamkan kemudian kerjasama gitu ya, nah setelah itu baru kemudian sewa tadi atau istilahnya jual beli putus ya atau sewa putus ya seperti itu. Nah itu memang, tapi itu semua kembali lagi pilihan gitu ya. Nah, dengan itu tadi dengan apa karakter dari masing-masing bentuk-bentuk kerjasama tadi. Nah, inilah perlu kita mengenalinya agar kita masing-masing kenal nih mana hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Wallahu a'lam.
Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Ini Bu Ira Bandung nampaknya baru dapat harta ini nih, dapat hadiah undian mobil kayaknya. Ini kalau untuk zakat hadiah mobil ini sama dengan tadi harta temuan saja ya. Rikas apa Ya, namanya? mungkin nanti saya perlu cek lagi ya. Kalau nggak salah 20% ya kalau nggak salah ya. Hmm. Kayaknya bukan 25. Jadi memang ulama kontemporer itu menempatkan eh, hadiah ya atau istilahnya tadi ya kayak menang undian atau apa atau hadiah. Itu seperti penemuan harta karun gitu ya. Yang kemudian ya tadi zakatnya kalau nggak salah 20%. Makanya lebih tinggi karena effortnya juga ya biasanya tidak sebesar ya kalau kita mendapatkan harta dengan cara bekerja gitu. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Ustaz Ahmad Hani sudah bersama kita 1 jam untuk sama-sama kita belajar salah satu syariat dari eh, agama ini, yaitu syariat dalam tentang pertanian ya. Dan dari mulai tadi pembahasan yang bagaimana akad-akad dalam kerjasama pertanian atau mengelola tanah sampai kepada zakat tadi sudah disinggung sedikit ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang syariat ini, agama ini, dan ujung-ujungnya kita benar-benar termasuk orang-orang yang bertakwa dan Allah ridho dengan semua amal kita. Dan silakan ilmu yang bermanfaat ini untuk kita bagi juga kepada saudara kita, mungkin kerabat kita, juga tetangga kita yang ingin mendapatkan informasi atau kajian-kajian ilmu dari para guru kita di MKI. Silakan share link Zoom-nya maupun share YouTube-nya ya, rekamannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan dari kita untuk saudara-saudara kita, karena inilah kebaikan yang sangat mudah untuk kita dapatkan, karena mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain falahu ajrun mislu fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Jadi siapa tahu ada yang dapat hidayah itu dengan nge-share kajian umat Ustaz Ahmad Hanif gitu kan ya, dari yang awalnya Amin. bergelimang dengan harta riba atau juga tidak tahu bagaimana cara mengolah harta, maka dengan panduan syariat inilah yang sungguh memberikan hikmah keberkahan untuk kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, syukurlah sekali lagi kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat ilmu, hidayah ilmu yang disampaikan melalui penjelasan dari Ustaz Ahmad Hanif Hafizahullah Ta'ala. Mari kita tutup jamaah yang bukan Allah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.